sidang Jumat yang berbahagia. Maka oleh karena itu, mari pada kesempatan ini khatib mengajak kepada kita semua untuk melanjutkan pasca Ramadan ini satu kebaikan-kebaikan amalan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dari sekian banyak amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, pada kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan 3 kebiasaan amal baik yang akan kita lanjutkan. Yang pertama yaitu mari kita sama-sama untuk menjadikan keseharian kita agar kita disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Di bulan suci Ramadan kita merasa ketinggalan 1 waktu saja sholat berjamaah, maka kita akan merasa kehilangan momentum itu. Maka insya Allah di bulan Syawal ini sebagai bulan peningkatan, bahwa kita pun akan memperlihatkan bahwa di bulan Syawal ini pun kita akan menjadikan orang-orang yang akan terus melanjutkan kebiasaan sholat 5 waktu itu tepat waktu dan dilaksanakan secara berjamaah. Dalam Quran ditegaskan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Melakukan salat dengan cara berjamaah tadi, salah satunya adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jamaah rahimakumullah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummi Maktum, bahwa beliau seorang buta, tempatnya sangat jauh dari tempat ia sholat ataupun masjid. Maka suatu waktu beliau minta keringanan, rukhsah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida shalah? Qala na'am. Qala fa'ajib. Ketika Ummi Maktum mendapatkan rukhsah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beberapa langkah Ummi Maktum meninggalkan masjid. Kemudian Rasulullah memanggilnya kembali, wahai Ummi Maktum, tunggu sebentar. Hal tasma'un nida shalah? Apakah engkau mendengarkan panggilan salat? Qala na'am. Ya Rasul, saya mendengar jelas panggilan salat. Kalau begitu, maka penuhilah panggilan salat tersebut. Subhanallah. Apa yang didengar dan dari jawaban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang luang. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi fisik yang masih sehat, mata sehat, pendengaran sehat, dan semuanya masih diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat naif bila mana kita tidak melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Ummi Maktum tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Bahkan ditegaskan juga dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yusini bis shalah hatta donantu yakbalullaha ma yakbalullaha ta'ala salatan illa fil jamaah. Bahwa Jibril itu senantiasa mewanti-wanti
senantiasa mengingat-ingatkan, mewasiatkan kepadaku, kata baginda Rasulullah SAW, tentang sholat berjamaah. Hingga aku menyangka bahwa Allah tidak akan menerima sholat itu kecuali dengan berjamaah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Jamaah rahimakumullah. Maka ini adalah memperkuat pada kita untuk selalu kontinuitas dalam kita melaksanakan ibadah sholat lima waktu, baik dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan kita berat melaksanakannya dengan situasi kondisi yang ada kita alami. Jamaah rahimakumullah. Ini yang akan kita lanjutkan. Yang pertama, kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan kita yang akan kita lakukan dan akan kita lanjutkan pasca Ramadan adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Baik kita membaca Al-Quran ayat demi ayat, ataupun juga kita membaca Al-Quran juga secara kita punya target. Barangkali kalau di bulan suci Ramadan kita bisa menamatkan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Paling tidak di bulan Syawal ini mulainya kita minimalnya akan kita lanjutkan. Kita punya target 1 juz per hari. Ini adalah merupakan bukti bahwa kita betul cintanya kita kepada Al-Quran. Kewajiban kita memang kepada Al-Quran itu adalah yang pertama untuk membacanya. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami isi kandungannya dengan juga membaca terjemahnya, ataupun kita juga membaca tafsirnya, bahkan kita juga memperdalam dengan membaca asbabun nuzulnya. Barangkali dengan itu insya Allah akan betul-betul fungsi Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu akan tercapai, akan terpenuhi. Man qara'al Qur'an min kitabillah falahu hasanatun. Al hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Bahwa sangat ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf, ketika kita membaca Al-Quran memiliki wudhu di luar sholat, maka kita akan mendapatkan 1 hurufnya adalah 1 kebajikan, dan dilipat gandakan langsung oleh Allah menjadi 10 kebajikan. Maka ketika kita mengucapkan alif lam mim, maka itu bukan 1 kalimat atau 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Jamaah rahimakumullah. Ini betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu mencintai Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah yang akan kita lanjutkan pasca Ramadan ini adalah bersedekah. Sampai-sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin. Jauhilah, jagalah neraka itu, jangan sampai menyentuh jasadmu, walaupun dengan bersedekah 1 biji kurma. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau digambarkan saat kita berpuasa, kemudian memberi minum seteguk bagi orang yang sedang berpuasa, memberi makan sepotong roti bagi orang yang berpuasa, itu pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa. Maka di bulan Syawal ini mari kita lanjutkan kebiasaan sedekah kita itu. Baik itu sedekah yang biasa berada di masjid-masjid, ataupun sedekah yang berada di pasar, bersedekah yang berada di jalan-jalan. Banyak sekali kesempatan kita untuk melaksanakan bersedekah. Oleh karena itulah maka insya Allah minimal kebiasaan 3 ini mari kita lanjutkan selama Allah memberikan kesempatan hidup kita di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun akan sampaikan kembali usia kita kepada Ramadan yang akan datang.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis salihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana wa sadaqatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.